مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النائم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Al-Fatihah binnatil futuh wal munuh warusuh wa tobatan nasuh bihaqi sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain khassah ila jamil ulamal amilin wa syuhadi wa salihin wa laimatir rasyidin wal fuqaha fiddin wa jami' ahli tafsir muhaditsin musannifil kutub allati ta'alamna wa lam nabiha wa thumma marhumin al marhumat ahli majlis ta'lim musalla al mubarak jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pengajian kita halaman 3 surah Al-Baqarah ayat 7. Halaman 3 baris ke-6 dari atas. Khatamallahu ala qulubihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala khatamallahu ala qulubihim. Khatama telah menutup Allahu oleh Allah Subhanahu wa taala ala qulubihim atas hati mereka. Taba'a 'alaiha telah distempel taba'a. Wastawthaqa dan telah dipatri. Fala yadkhuluha khairu maka tidak bisa masuk kepada hati yang sudah Allah tutup tadi khairu kebaikan. Wa ala sam'ihim dan atas pendengaran mereka. Jadi ayat ini berkelanjutan dengan ayat yang lalu, artinya ilat. Arti ilat itu apa ya? Penyebab. Kenapa orang itu kok diberitahu nggak mau? Kemarin kan ayatnya sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa kok kekeh begitu? Ya karena ini alasannya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah stempel hati mereka. Artinya tidak bisa masuk kebaikan. Sudah distempel, ditutup, dikunci, ya. Jadi tidak bisa menerima kebaikan. Jadi yang dari luar tidak bisa masuk, yang dari dalam pun nggak bisa keluar. Kali gitu kufurnya di dalam hati itu bisa keluar sedikit demi sedikit. Enggak. Kekeh. Ya.
wastautsaqo. Jadi cahaya iman, nasihat apa segala macam nggak bisa masuk. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Orang kalau sudah kesel sama orang, jangankan lihat, dengar udah ogah. Dengar udah. Makanya di sini urutannya wa ala sam'ihim, ya, wa ala absorihim. Jadi pendengaran dulu baru penglihatan. Gitu. Nah, sehingga kita kalau mendengar sesuatu berita, kita boleh dengar, tapi harus dengan fakta juga. Mata harus lihat. Makanya urutannya begitu. Dengar, lihat. Makanya jarak kebenaran tuh nggak jauh-jauh, cuma 4 jari. Ya, kuping sama mata kan 4 jari. Ini harus sinkron. Apa yang kita dengar selalu begini-begini. Ya, kita dengar itu boleh, jangan langsung masuk ke hati. Lihat dulu apa iya. Gitu. Kita kan kadang sudah dengar aja udah marah. Iya, padahal itu adalah berita bohong. Lu dikatain lu, dia benci banget sama lu, denger udah marah. Jangan. Gunakan 4 jari jaraknya itu. Denger, lihat. Nah, Allah sudah tutup hati mereka dan juga pendengaran mereka. Wa ala absorihim, dan jadi maksudnya mawadhi'ahu, itu tempat-tempat mendengar. Fala yantafi'una bima yasma'unahu, maka tidak bisa memberi manfaat bima yasma'unahu, dari apa yang mereka dengar, minal haqqi, daripada kebenaran. Jadi walaupun dia dengar segala macam, nggak ada manfaatnya. Ya, kuping dengar nasihat, dengar apa segala macam, tapi nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya kuping. Mendengar itu nggak ada gunanya. Kenapa? Ya nggak ada kepengenan. Gitu. Ngaji, denger, nggak ada kepengenan ngamalin ilmunya. Itu juga khatamallahu ala qulubihim. Itu. Makanya sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzir la yu'minun. Ya. Nah, di sini ayatnya, kalau mau mendapatkan kalau mau mencabut orang itu daripada kebenaran ilmu, ya, Allah pertama cabut dulu hatinya, tutup hatinya, pendengarannya, baru penglihatannya. Jadi hati yang bakal mematri ilmu, ya, sudah ditutup, nggak bisa nerima lagi. Kalau udah hatinya nggak bisa, kupingnya udah nggak mau dengar, matanya juga nggak mau lihat. Padahal ini adalah alat yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, biar bisa berpikir. Nah, sehingga ayatnya, jadi di sini nih ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Urutannya gitu, hati, pendengaran, penglihatan. Urutannya gitu. Tetapi tatkala Allah mau memberikan kita ini bahan untuk mendapat ilmu, itu Allah balik seperti ini. Yakhrujuna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a thumma ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kalian dulu dilahirkan oleh ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sama sekali. Kemudian aku berikan, kata Allah, ja'alakumus sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati. Gitu. Jadi kita ini waktu lahir ke dunia, ya, Allah berikan pendengaran, penglihatan, baru hati. Tatkala Allah mau mencabut ilmu, hati dulu, pendengaran, baru penglihatan. Jadi hatinya duluan yang dicabut. Tapi kalau misalnya baru kita lahir, itu hati belakangan. Yang paling dulu dengar apa? Yang paling dulu Allah berikan pendengaran dulu.
Nah, makanya Allah tuh kalau dalam Al-Quran sering kita dengar, Innallaha sami'an basiro. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan lagi maha melihat. Itu sami'an basiro, sami'un basir. Pokoknya ya selalu mendahulukan pendengaran dan penglihatan. Jadi pendengaran dulu, penglihatan dulu. Nah, karena apa? Karena manusia yang paling fungsi pertama itu adalah pendengaran. Lihat bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir, kenapa Islam ajarkan azankan kuping kanannya, komatkan kuping kirinya. Kenapa? Karena bayi yang baru lahir yang pertama bereaksi adalah pendengaran. Makanya diazanin, dikomatin. Dalam kitab Bu Jeremy bahkan ditambahin kalau bisa bacain kulhu surah Al-Ikhlas sekali saja. Habis dikomatin, habis diazanin, dikomatin, bacain kulhu. Apa dalam kitab itu keterangannya? Anak ini nanti yang sudah diazanin, dikomatin, dan dibacain kulhu, walaupun hanya sekali, insya Allah hidupnya, selama hidupnya di dunia, tidak pernah zina atau dizinai. Dijaga sama Allah. Itu ada di kitab keterangan Al-Bujaireni itu. Sarah Bujair Al-Khatibi ya. Sarah Al-Iqna. Nah, itu di situ ada keterangannya itu. Jadi pendengaran dulu. Walaupun bayi lahir matanya udah melek, mata belum berfungsi. Kuping dulu denger. Kita pun kalau lagi tidur, ya, lagi tidur, itu yang pertama sadar, kuping dulu. Baru mata, penglihatan, pendengaran dulu. Nah, begitupun sebaliknya tatkala kita mau meninggal, juga pendengaran yang paling belakang berfungsinya. Tuh, jadi mata udah nggak bisa lihat, udah lamur segala macem, kuping masih waras. Ya kita aja kayak ngaji ngantuk nih, mata udah merem, kuping masih denger. Oh ya, walaupun sayup-sayup, tapi masih denger. Oh, guru ngomong ini nih, kita udah ngantuk. Oh ya, tapi paham. Jadi kuping yang paling pertama diberikan, dan kuping juga, pendengaran juga yang paling terakhir dicabut. Makanya sampai-sampai kita pun sudah ada dalam kubur, ada riwayat hadis kan, orang dalam kubur itu akan ditanya malaikat setelah ya terompah orang yang mengantar ke kuburan sudah nggak kedengeran lagi. Berarti apa ya? Orang meninggal pun masih dengar jejak langkah orang yang nganterin dia tadi. Nah, sehingga kalau kita ziarah kubur, itu juga orang yang dalam kubur masih bisa dengar walaupun gak lihat. Waduh, cucu gua itu suaranya. Dia hafal walaupun belum lihat. Ya. Sama kayak kita di dalam rumah, Assalamualaikum. Wah, suara si Anu loh. Kita belum lihat, tapi suara udah sampai. Nah, jadi pendengaran dulu baru penglihatan. Makanya Allah kalau mau cabut sesuatu, ya hatinya dulu, pendengaran baru penglihatan. Makanya jangan sekali-kali kita ya coba-coba nutup kuping tatkala dengar azan. Jangan. Nanti kalau Allah mau ya betul-betul nggak bisa dengar nanti kita. Nanti ada ayatnya itu keterangan. Kalau Allah mau, Allah butakan matanya, Allah tulikan telinganya. Baik. Nah, di sini agak menarik ini. Kalimat kalau Allah tutup hati itu pakai kalimat jamak, qulubihim, bukan qalbihim. Ya, khatamallahu ala qalbin. Jadi qalbin itu atau qalbun itu satu hati. Tapi di sini qulubun, hati jamak, plural. Tetapi kalau untuk penglihatan itu juga pakai jamak absor. Tapi kalau pendengaran cuman pakai mufrad sam'un, pendengaran. Jadi kalau bahasa Indonesianya nih, qulubuhum, hati-hati mereka. Jadi hatinya banyak. Absaruhum, pandangan-pandangan mereka. Tapi kalau sam'uhum, pendengaran mereka. Ini kenapa sam'ihim pakai kalimat mufrad satu, ya, bukan asma'ihim, bukan pendengaran mereka, tapi sam'ihim. Karena yang namanya pendengaran itu satu.
nggak ada yang bisa berubah. Kalau dengarnya itu ya itu udah. Tapi kalau cara pandang dan pemahaman bisa beda-beda. Makanya hati untuk memahami ilmu atau segala sesuatu bisa beda-beda pahamnya. Tetapi kalau misalnya penglihatan, cara pandang juga beda-beda. Ya, kan banyak itu di tes itu. Ini gambar apa? Ada yang bilang, oh ini gambar pas bunga. Oh tidak, itu bukan pas bunga, tapi dua orang yang sedang berhadapan. Ya, berarti kan cara pandang orang beda-beda. Penglihatan bisa beda-beda. Nah, tetapi kalau misalnya pendengaran pasti sama. Makanya kalau tatkala kita wudhu itu, ya, ini telinga itu kena air wudhu itu hampir 9 kali. Ya, hampir 9 kali. Tatkala basuh telinganya udah 3 kali, tatkala ngusap kepalanya juga kena 3 kali lagi. Ya, tatkala apa namanya itu basuh muka juga kena. Ya, kan basuh muka kan sampai kena. Bayangkan, telinga sunnah, ya, tapi basuhnya sampai 9. Sampai-sampai apa tatkala kita baca telinga itu, ngusap telinga itu, ya. Jadi kalau dalam fikih itu cara basuh telinga itu telunjuk dimasukkan ke lubang, jempol ada di belakang, itu dorong ke depan, bersihin bagian belakang, dan telunjuk ini nanti dengan ujungnya bersihkan lekukan-lekukan telinga. Itu. Dan sambil baca doa apa? Allahumma ja'alni minal mustami'ina qaula fayattabi'una ahsana. Anjuran itu, ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang termasuk yang mau mendengarkan ucapan dan ngikutin ucapan yang baik-baik. Nah, itu kalau kita basuh telinga itu begitu, ngusap telinga. Ya. Nah, walaupun satu tapi Masya Allah, ya dibasuhnya sampai 9 kali. Basuh muka kena 3 kali, basuh telinganya kena 3 kali, tatkala kita ngusap kepala juga kena 3 kali, paling banyak itu. Nah, khatamallahu ala qulubihim wa ala samim wa ala absarihim, dan itu atas pandangan-pandangan mereka ghishawatun, ada ghishawah. Apa itu? Ghitaun. Ya, ghita itu penutup, penghalang. Fala yubsirunal haqqa, maka tidak bisa melihat kebenaran. Jadi ya dia lihat tapi nggak bisa melihat kebenaran. Memang sudah dibutakan. Udah tahu banyak orang yang cari duit, ujung-ujungnya ya begitu aja. Waktunya susah ya susah. Di dunia kan cuma 2 hari itu. Ada hari senang, ada hari susah. Udah tahu orang nyari duit sampai gitu-gitu amat, ujung-ujungnya capek, sakit juga, ya matinya sama. Ya, sampai begitu banget nyari duit, kagak sholat, kagak puasa. Hah? Ya sama aja ternyata. Ya, sampai ngoyo banget dunia itu. Karena dunia itu kata Sayyidina Ali, ya, nyarinya meletihkan, senengnya ngagetin. Dunia itu kesenangannya cuma kaget-kagetan doang. Ntar seneng itu hilang lagi. Kaget-kagetan, kagak langgeng. Iya. Lagi capek, tiba-tiba ya itu dikasih bonus sedikit, dikasih kesenangan bentar. Coba ada kita, ya, apa aja, sebab di dunia ini kalau ya ada istilah bosan. Coba kalau nggak ada istilah bosan, ya mungkin enaknya langgeng. Ya, di dunia ada istilah bosan. Kayak kita nih, misalnya dapat duit banyak, bisa pergi ke luar negeri. Ya, walaupun tiap hari ke luar negeri, semua lama-lama nemu juga namanya bosan. Jadi ya jalan-jalan capek, mau nyari duit bakal jalan-jalan capek juga. Ya emang ujung-ujungnya capek. Ya senangnya di mana? Ya cuman bentaran doang. Itu juga hanya bonus dari Allah. Kaget-kagetan. Makanya dinasihatin, udahlah, kapan lagi? Yuk sholat, yuk ngaji, yuk ke masjid, yuk ke musola, yuk kumpul-kumpul, gitu. Udah enggak aja udah. Ya. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim.
Dan bahkan wa'ala absorihim, udah banyak jelas fenomena kejadian orang yang main renten udah kayak apa gitu ya, ujung-ujungnya gimana, ya tetap aja ya. Nah, walahum azabun azimun, bagi mereka azab yang amat besar ya. Azab itu adalah apa? Sesuatu yang menyakitkan, itu namanya azab, menyakitkan. Azabun azimun. Kalau di Al-Quran sering kita lihat ada azabun azimun, ada azabun alimun, ada azabun muhinun. Ada azab yang besar, ada azab yang pedih, ada azab yang hina. Kira-kira parahan mana di antara tiga azab itu? Azab azim, besar, alim, pedih, muhin, atau menghinakan? Hah? Iya, sama aja namanya azab ya. Gitu. Di antara tiga azab itu, kata Syekh Mutawalli Syarawi, yang paling pedih ialah kelihatannya bahasanya itu apa? Ringan. Azab yang muhin, azab yang menghinakan. Ah, timbang itu. Oh, ternyata muhin itu lebih pedih. Muhin itu lebih besar, lebih sakit. Kenapa? Dihinakan. Nih, yang lu bangga-banggain dulu di dunia. Lihat. Nih, orang yang kau idolakan. Lihat. Waduh, kita yang di dalam sesa terhina betul itu. Jadi lebih pedih, lebih besar daripada azab yang pedih, daripada azab yang, nah itu. Jadi jangan lihat kata-kata yang azab muhin, azab yang hina ini. Ya kelihatannya remeh-temeh, padahal itu azab yang paling apa? Yang paling besar daripada azabun azim, ya. Jadi kalau ada ayat, kalau ada azabun muhin, coba lihat artinya. Kenapa orang bisa mendapatkan azab yang sangat pedih? Gitu. Ya. Nah, ini kalau orang kafir azabun azim. Ya bukan berarti enteng, tetap aja azab yang besar. Ya, itu juga gak enak juga namanya diazab. Makanya tiga-tiga juga kagak enak. Iya, tiga-tiganya kagak enak, cuman gitu nih. Ya, yang paling parah itu kalau Allah sudah bilang azabum muhin. Yang mana kita kalau lihat terjemahan azab yang hina, itu sebetulnya kelihatannya ya enteng, padahal kalau kita ketahui lihat tafsirnya itu paling parah itu azab. Semuanya ada. Walaupun bahasanya muhin, ringan, ya azab yang dihinakan. Enggak paham. Nah, kalau azimun apa maknanya? Qawiyun daimun. Dibilang besar itu karena azabnya sangat dahsyat dan juga daim, langgeng. Ini azimun, azabun azimun, dan menurut tafsir kita qawiyun daimun. Azabnya kuat, dahsyat, dan juga apa? Daim, langgeng, terus menerus. Na'udzubillah min dzalik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, besok insya Allah kita akan bicara masalah tentang orang munafik. Jadi ayat yang 1 sampai 5 itu berbicara tentang orang-orang beriman, orang bertakwa. Nah, ayat 6 dan 7 bicara tentang orang-orang kafir. Nah, ayat munafik itu ada 15 ayat. Oh, banyakan lagi munafik. Ya, orang kafir cuma 2 ayatnya, dari apa? Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum khatamallahu ala qulubihim. Cuma 2 ayat orang kafir. Ayat munafik 15 ayat atau 14 ayat gitu. Ya, separohnya ini. Jadi masih banyakkan orang munafik. Makanya jangan heran kalau setiap pemilu ya yang menang itu kelompok munafik. Karena munafik bisa kemana aja. Iya, nanggepin duit dari partai ono, iya, dari ini iya, tapi yang menang juga yang lain juga. Nah, itulah munafik.
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati kami, tetapkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah. Ya muhawil ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai Allah yang memindah-mindahkan keadaan, pindahkanlah keadaan kami dengan sebaik-baiknya keadaan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.